Perbedaan web statis dan web dinamis. Ini adalah contoh web statis ya. Saya coba jalankan. Jadi web statis itu kita bisa merubah datanya itu hanya sementara. Waktu ini kita refresh, dia akan kembali hilang. Saya coba tambahkan lagi, saya coba tambahkan lagi. Waktu kita close atau kita tutup ya. Ini kita tutup. Terus kita coba buka lagi dari awal, itu dia datanya akan hilang. Kita coba lagi. Nah, datanya hilang ya. Jadi untuk statis itu waktu kita refresh atau kita buka awal, itu datanya akan hilang kembali kosong. Nah, beda kalau dengan yang sudah dinamis. Ini contoh yang sudah dinamis. Saya coba jalankan. Ini saya tambahkan. Terus ini waktu kita refresh, dia datanya masih utuh, tidak hilang. Waktu kita tutup, kita jalankan lagi, itu datanya juga masih tersimpan. Saya coba tambahkan lagi. Terus saya tutup, saya coba jalankan lagi, itu datanya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat aplikasi jadwal kegiatan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu sering disebut dengan to-do list. Di sini nanti kita sedikit membuat aplikasi berbasis web dinamis ya. Jadi datanya itu tersimpan, biarpun tersimpannya itu di local storage. Untuk persiapan kita buka aplikasi pengolahan file. Kita buka file lokal, terus kita buat folder baru. Di sini saya sudah membuat dengan nama app kegiatan. Silahkan dibuat kalau sudah, kasih satu gambar ke dalam folder app kegiatan. Jangan lupa dikasih nama bg.jpg biar nanti lebih mudah dalam penulisannya. Kasih nama yang mudah saja. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka aplikasi untuk pemrogramannya. Buka akun, kita klik new file, kita kasih nama app kegiatan.html. Jangan lupa ya .html. Oke, kalau sudah, kita save juga. Kita save ya. Klik select folder, pilih internal storage, kita taruh ke dalam folder yang kita buat tadi, app kegiatan, klik save here. Oke, kalau sudah, yang pertama kita buat dulu untuk tampilan backgroundnya. Style, body, saya kasih background, URL bg.jpeg ya, sesuai dengan nama file yang tadi. Saya copy ke bawah, ini saya tambah background attachment. Ini saya ganti dengan fixed. Terus saya copy jadi 3 kali. Saya tambah dengan background size ya, balik size, coba jadi cover. Lalu yang terakhir itu background position center. Kita cek, pastikan gambarnya nanti sudah tampil. Nah, ini gambarnya untuk backgroundnya sudah tampil di aplikasi. Kalau sudah, sekarang saya buat kelas bagus untuk mengatur tampilannya biar nanti lebih bagus. Yang pertama saya atur untuk paddingnya, jarak ke dalamnya 10 pixel, 0 pixel. Jadi 10 pixel itu yang sebelah sini itu atas bawah, kalau yang sebelah sini itu kanan dan kirinya. Saya atur juga untuk marginnya, margin itu jarak di luarnya. Sini saya buat 3 pixel untuk atas bawah, terus 0 pixel untuk kanan kirinya. Terus saya atur untuk lebarnya width ya, width 100% biar tampilannya itu full dari kanan ke kiri. Terus saya buat lagi yaitu background. Background di sini saya kasih warna medium or shape. Nah, untuk warna sendiri biar nanti kalian tidak bingung untuk menentukan warna, silahkan bisa kalian cari di Google ya. Ketikkan saja W3 School color group. Nah, seperti ini, W3 School color group. Cari, terus pilih yang paling atas. Nah, di sini ada nama-nama warna, terus ini juga ada warnanya. Kalian tinggal pilih warna yang kalian suka. Usahakan untuk memilih warna masih dalam satu grup ya, biar tidak terlalu kontras, biar hasilnya bagus atau sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing.
Selain saya tambahkan background, saya tambahkan lagi yang namanya border radius biar ujungnya tidak lancip. Border radius saya buat 15 pixel. Tidak lupa untuk border saya hilangi border none, terus outline juga none. Terus yang terakhir saya tambahi text align untuk mengatur posisi teksnya biar ada di tengah. Saya atur jadi center. Oke, kalau sudah, kita buat bagian yang pertama yaitu button ya. Button kelas saya kasih kelas bagus, terus ini saya tambah kelas btn, terus saya tambah lagi btn underscore hapus al. Terus setelah itu kita tambah on click, jadi nanti waktu diklik dia itu akan menjalankan fungsi kosongkan ya. Kosongkan, petik tutup, terus tutup. Sini kita kasih hapus semua. Kalau kita copy ke bawah, untuk hapus semua, yang bawah itu kita ganti dengan tambahkan. Terus ini kita ganti dengan tambahkan data. Terus untuk btn nya kita ganti btn underscore tambah. Oke, di sini untuk kelas bagus sudah ada, tapi btn sama btn hapus al belum ada. Kita buat untuk kelas .btn. Kita atur untuk kelas btn nya. Untuk btn di sini saya hanya menambahkan box shadow biar nanti tombolnya itu berbeda ya, dia ada bayangannya. Salah, box shadow titik 2 ya. Box shadow 2 pixel, 2 pixel, 5 pixel black. Nah, terus saya atur juga untuk tombol yaitu ukuran hurufnya, font size saya buat jadi 20 pixel. Terus warnanya juga, color warna hurufnya ya, saya buat menjadi putih. Sekarang hasilnya seperti ini. Terus kita tambah lagi efek waktu buttonnya itu diklik. Kita kasih titik btn titik 2 aktif. Kita buat untuk box shadow nya jadi insert ya, atau di dalam box shadow insert 2px 2px 5px black. Kita tutup. Jadi kenapa ini tidak saya enter, karena untuk btn aktif ini hanya satu baris saja cukup, jadi tidak perlu di enter. Sekarang hasilnya seperti ini, waktu diklik dia ada efek waktu diklik. Oke, kita tambah bagian yang selanjutnya. Di antara button hapus semua dan tambahkan, kita buat H3. Kita tambah kelas bagus ya. Terus kita tutup, kita kasih keterangan aplikasinya. Aplikasi jadwal kegiatan. Kita copy ke bawah. H3 kita ganti dengan H6. Yang paling kecil ya, H6. Terus untuk keterangannya saya ganti created by Bahrul Alim atau nama kalian masing-masing. Created by Bahrul Alim. Kita lihat hasilnya sekarang. Nah, hasilnya sekarang seperti ini. Ini untuk button dia lebih besar sama ada efek waktu diklik. Kalau ini untuk judul aplikasinya. Kalau sudah, untuk buttonnya sendiri saya akan membedakan untuk warna hapus al dengan tambah. Kita bedakan. Kita buat kelas btn underscore hapus al. Tidak saya enter karena hanya satu baris ya. Kita ganti backgroundnya dengan warna crimson. Untuk warna kalian bisa cari sendiri di W3 School Color Group ya. Ini saya copy sebanyak 2 kali. Sini saya ganti dengan btn tambah. Terus warnanya saya ganti menjadi medium purple. Terus yang terakhir itu btn hapus. Untuk warnanya saya ganti menjadi dark red. Nah, sekarang hasilnya dia membuat tombol yang berbeda warna. Setelah itu, di atasnya tombol tambahkan,
Ini saya buat sebuah inputan ya. Input kelas. Bagus. Terus saya tambahi kelas inputan. Terus saya buat lagi ID-nya itu f judul atau form judul ya. Form judul. Terus saya tambahi placeholder. Kita kasih keterangannya judul. Kita tutup. Nah, untuk inputan ini kita buat juga untuk tampilannya. Kelas inputan. Sini saya hanya mengganti untuk backgroundnya jadi white putih. Terus untuk box shadow-nya juga box shadow saya buat inset ya, jadi yang dikasih bayangan itu dalamnya 2px, 2px, 5px black. Sekarang hasilnya seperti ini. Ini untuk inputan, terus ini ada tombol. Nah, sekarang yang terakhir kita buat bagian untuk menampilkan hasil dari jadwalnya. Div id tampil. Nah, biarkan kosong. Kalau sudah, kita buat fungsi-fungsi yang telah kita atur. Script. Untuk yang pertama kita buat itu kondisi dulu ya. Kita cek apakah local storage get item, apakah local storage data itu kosong atau nol ya. If local storage data nol, jika kosong maka jalankan fungsi kosongkan. Nah, setelah itu kita buat function kosongkan. Fungsi kosongkan itu berarti untuk local storage set item. Jadi nanti itemnya yang di local storage itu kita buat jadi kosong. Local storage data, terus data itu kita isi dengan titik 2. Titik 2 itu artinya kosong. Setelah dikosongkan, kita buat function, kita panggil fungsi hasil. Nah, karena fungsi hasil belum ada, kita buat dulu function hasil. Nah, untuk function hasil sendiri itu langkah yang pertama kita buat untuk tampil.inner.html, kita buat jadi kosong dulu. Setelah kosong, kita ambil data dari local storage. Di sini saya membuat variabel s data. S itu sama dengan string ya, karena data yang ada di local storage itu berupa string. Jadi sini saya membuat variabel s data. S data saya isi dengan local storage get item variabel data. Nah, karena yang ada di local storage itu string, maka kita rubah dulu menjadi array. Di sini saya membuat variabel lagi data yang gunanya untuk menyimpan data array. Caranya dengan sdata.split. Jadi stringnya kita split atau kita pisah ya dengan menggunakan pemisah koma. Kita isi dengan koma. Nah, jadi string sdata ini akan dipisah dengan koma. Split itu memisah, dipisah dengan koma. Nah, seperti itu. Setelah dipisah, kita tampilkan ya, biar nanti tampilnya itu bisa semua, tidak hanya satu. Kita buat perulangan. I sama dengan 0, jadi kita mulai dari 0. Terus kita mulai dari 0 sampai berapa? Sampai I kurang dari data.length ya. Data.length itu berarti banyaknya data yang ada di variabel local storage. Setelah itu kita buat i++. Jadi i++ itu menambah satu kali. Jadi i yang awalnya 0 nanti setelah di i++ nanti jadi 1 di i++ jadi 2 di i++ jadi 3 dan seterusnya. Kalau sudah, kita buat variabel nomor untuk memberikan nomor ya. Jadi karena i itu dimulai dari 0, jadi di sini untuk nomor saya buat i+1 biar nanti untuk nomor dimulai dari angka 1. Setelah itu saya buat variabel judul untuk tampilan judul ya. Di sini karena nanti di dalam itu ada petik 2-nya banyak, jadi sini saya menggunakan petik yang ini. Petik yang ini ya. Nah, yang ini 2 saja.
1 2 terus tutup petik koma. Nah, kita masuk ke dalam petik 2 itu. Sini saya isi untuk judulnya dengan div. Terus saya buat kelas ya. Kelasnya seperti biasa. Nah, di dalam itu kita memakai petik 2. Jadi kenapa di luar sini kita menggunakan petik yang itu, biar di dalamnya bisa menggunakan petik 2. Div kelas bagus. Terus kita kasih kelas lagi isi ya. Setelah itu kita tutup. Terus kita tampilkan untuk datanya dengan cara $, kurung kurawal, terus data, terus kurung ini kita kasih i, terus kita kasih tutup. Kita tutup dengan kurung kurawal. Jadi data ke i itu nanti yang akan ditampilkan di sini. Andaikan kok i-nya 0 berarti nanti data yang ke 0. Kalau i-nya 1 berarti data ke 1. Kalau i-nya 2 berarti data ke 2. Jadi data i sesuai dengan i-nya itu ada yang berapa, yang keberapa. Setelah itu kita tutup, yaitu penutupnya div. Nah ini di depannya kita kasih variabel nomor juga, lupa untuk nomornya. Kita buat variabel, terus kurung buka, terus nomor, kurung tutup. Kita kasih titik. Nah, jadi nomor titik terus datanya yang akan ditampilkan. Setelah itu kita copy ke bawah. Sini saya buat untuk tampilan hapus. Untuk tombol hapusnya ya. Hapus itu berarti kita menggunakan button. Button terus penutupnya juga button. Terus ini tidak di sini lagi. Ini isinya adalah hapus ya. Terus di sebelahnya button ini saya tambahi on click. Jadi nanti waktu tombol hapus ini diklik, dia itu akan menjalankan fungsi hapuskan data. Nah, besar kecilnya harus sama ya, hapuskan data itu besar kecilnya harus sama. Petik 2 tutup. Nah, di dalam hapuskan data ini saya menambahkan variabel i. Jadi nanti yang akan dihapus itu data yang keberapa gitu ya. Jadi kita tambahkan untuk variabel i-nya atau data keberapa. Kita tulis i. Nah, hapuskan data ke i. Kalau i-nya 0 berarti data yang ke 0 yang akan dihapus. Kalau i-nya 1 berarti data yang ke 1 yang akan dihapus, seperti itu. Kalau sudah, kita tampilkan ke dalam tampil.inner html. Plus ya, plus jangan lupa biar nanti tampilannya itu tampil semua. Plus sama dengan judul plus hapus. Tutup. Kalau sudah, sekarang kita panggil ya fungsi hasilnya. Hasil kita panggil. Terus untuk percobaan ini untuk data di local storage-nya saya isi dulu biar tampilannya itu keluar. Data 1, data 2 kita bisa dengan koma, data 3. Ini untuk datanya kita kasih fungsi kosongan juga, kosongkan. Untuk uji coba saja ini ya, kosongkan. Terus ini datanya kita coba isi data 1, data 2, data 3. Kita jalankan hasilnya. Nah, ini datanya sudah tampil. Ada data 1, data 2, data 3, terus ada nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Untuk tombol hapusnya ini masih isi ya, kita ganti dengan bagus kelas btn, terus kelas btn underscore hapus. Nah, terus untuk isinya ini kita kan belum buat tampilan untuk kelasnya. Sini kita tambahkan untuk kelas isi. Untuk kelas isi sendiri ini saya hanya mengubah backgroundnya saja. Jadi saya tambahkan background, warnanya saya ganti dengan cyan. Kalian bisa kreativitas kalian sendiri untuk masalah warnanya. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Ini ada tombol hapus semua, ini ada tambahkan, terus ini adalah tampilan dari data 1, data 2, data 3 dan seterusnya. Nah, karena ini sudah berhasil ya, datanya sudah tampil. Sekarang kita buat untuk fungsi tambahkan data. Function tambahkan data. Yang pertama untuk menambahkan data itu kita buat yang namanya data.push.
Jadi push itu fungsinya untuk menambahkan data. Terus data yang mau ditambahkan itu apa? Data dari value fjudul ya. Jadi fjudul.value. Ini kan ada inputan dengan ID fjudul. Dan nanti inputan yang ada di sini itu nanti akan ditambahkan ke sini. Value dari fjudul itu akan ditambahkan ke data. Setelah masuk ke data, kita atur juga, kita masukkan ke dalam local storage set item. Jadi yang di dalam local storage itu kita perbarui, kita set item lagi, set item datanya kita isi dengan data yang ini ya, yang sudah ditambahkan. Ini kita isi ke sini. Kalau sudah, kita tampilkan untuk hasilnya. Setelah ditambah ya, kita tampilkan untuk hasilnya. Sekarang kita coba, ini tambahkan data ya, coba tambahkan. Nah ini sudah masuk, harus tambahkan. Nah ini sudah masuk. Biar ini nanti setelah menambahkan itu dia kembali kosong lagi, sini kita tambahkan satu baris lagi untuk tambahkan data. Terus kita atur untuk fjudulnya, fjudul.value sama dengan kosong. Jadi untuk value dari fjudul kita kosongkan kembali setelah diklik tambahkan. Kita coba tambahkan. Nah ini dia sudah kosong, tambahkan. Nah oke, untuk tambahkan data sudah. Sekarang kita buat function untuk hapus data. Hapuskan data ya, hapuskan data. Hapuskan data itu hampir sama dengan tambahkan data, cuman bedanya di sini data.splice. Untuk menghapus itu pakainya splice ya. Kalau push itu untuk menambahkan, kalau splice untuk menghapus. Berhubung ini yang mau dihapus itu hanya satu, jadi ada i-nya atau data keberapanya. Ini adalah data ke i. Data.splice i. Jadi data ke i dihapus sebanyak satu. Kalau ini kita isi dua, berarti nanti dua data yang akan terhapus. Jadi sini saya isi dengan satu saja. Data akan dihapus, data ke i atau ke berapa dihapus sebanyak satu kali. Setelah dihapus, kita atur lagi di local storage-nya, local storage set item, sama persis kayak di atas ya, data. Terus kita isi dengan data lagi, data yang setelah dihapus ini. Setelah itu kita tampilkan lagi untuk hasilnya. Hasil sudah seperti ini. Nah, untuk kosongkan ini kita hapus karena ini tadi hanya untuk uji coba. Terus untuk yang ini datanya, ini karena hanya untuk uji coba juga, ini saya kosongkan. Jadi data sama dengan kosong. Jadi waktu diklik kosongkan, ini nanti datanya akan kosong. Sekarang kita coba hapus semua. Nah, ini masih ada satu. Tambahkan, ini sudah berhasil. Saya coba tambahkan lagi. Ini sudah berhasil. Tambahkan, terus hapus. Ini biar tidak muncul satu kosong seperti ini, kita perlu menambahkan sedikit kode di dalam hasil ya, di sini. Setelah sData itu kita kasih kondisi. Jika sData itu sama dengan kosong ya. Jika data itu kosong, maka di sini untuk data itu yang sudah tidak string lagi ya, datanya itu berarti berupa array kosong. Jika tidak, else, jika tidak kosong, maka datanya akan dipisah dengan koma seperti itu. Nah oke, sekarang kita coba, kita hapus semua, kita tambahkan, coba lagi, tambahkan, coba tambah, harus bisa tambahkan. Kita coba hapus, kita coba tambahkan lagi, tambahkan, terus hapus semua. Nah ini berarti sudah berhasil dan inilah hasil akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.